Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Selamat malam. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang desain penelitian sosial, terutama desain penelitian eksperimen atau percobaan penelitian eksperimen. Pada pembahasan malam hari ini saya berpijak dari salah satu pertanyaan dari kakak yang sedang melaksanakan program S2, yaitu Kak Iva. Dengan pertanyaannya adalah sebagai pertama ke saya, nanti insya Allah saya minta tolong pengolahan data UJT. Jadi dia akan mengolah skripsinya dengan tesisnya dengan UJT, kemudian lanjutnya lagi dengan datanya. Gambaran desain penelitian dia adalah seperti itu. Katanya rencananya desain UJT untuk 3 sekolah A, B, C. Ini menggunakan desain penelitiannya apa? Jadi kakak Iva ini menanyakan penelitian dia yang seperti gambaran desainnya di atas tadi, itu cocoknya menggunakan desain apa dan uji apa yang digunakan, maksudnya uji statistik apa yang akan digunakan. Katanya lagi kemarin teman ada desainnya pretest post-test, dikoleksi sama penguji, diarahkan ke random. Begini kayak kakak punya bentuk atau model atau desain penelitian seperti ini. Kakak melakukan penelitian, ini penelitiannya kalau UJT berarti penelitian untuk mencari pengaruh atau perbedaan. Kemudian ini ada data sekolahnya, ada 3 sekolah A, B, C. Kemudian data yang kedua adalah ada pre-test dan post-test, tapi telah dimentahkan oleh pengujinya. Katanya pengalaman di dalamnya ini tidak pakai lagi pre-test dan post-test, tapi diarahkan ke random atau teknik random atau acak. Dan teknik random ini sendiri bermacam-macam, ada semi random, ada full random, gitu kan. Poin yang bisa kita ambil dari pertanyaan Kak Iva tentang desain penelitian atau metode penelitiannya, di sini kakak mengajukan UJT. Kalau UJT berarti itu penelitian yang sifatnya pengaruh atau membedakan. Itu pertama, satu. Kemudian yang kedua di sini ada kontrol. Kakak memakai kontrol, berarti kontrol itu adalah salah satu ciri dari penelitian eksperimen. Di mana penelitian eksperimen itu ciri adalah kontrol dan random. Kalau ada full kontrol dan full random berarti dia eksperimen murni. Penjelasan lebih lengkapnya nanti akan saya jelaskan mengenai seluk-beluk tentang desain penelitian random ini. Kemudian di sini ada data sekolah. Ulangi lagi, sekolahnya bukan hanya 1, tapi ada 3. Jadi sekolahnya ada sekolah A, B, C. Jadi apa hubungannya random sama sekolah ini? Yang lebih dari 1 random, tapi dipersyaratkan harus random, sedangkan sekolahnya ada 3. Jadi ini berarti bahwa mengindikasikan perintah penguji ini agar supaya melakukan random di setiap sekolah. Jadi setiap sekolah mendapat perlakuan yang sama dengan sekolah yang lainnya. Artinya ketiga sekolah tersebut harus mendapat perlakuan yang sama seperti sekolah lainnya. Bagi sekolah A, B, C, kalau sekolah yang satu ada kontrol, maka sekolah lainnya harus ada kontrol. Kemudian kalau sekolah yang satu ada model A dan model B, begitu juga sekolah yang kedua dan ketiganya. Itu juga di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa tadi ada pre-test dan post-test yang sudah dimentahkan sama pengujinya, harus diganti ke teknik random. Jadi teknik analisis desain analisis pre-test dan post-test itu dalam hal ini tidak berlaku lagi. Kemudian jelas di sini ada kata-kata perlakuan. Yang dimaksud perlakuan adalah model. Jadi kalau di sini kiranya data-data ini perlakuannya adalah model. Berarti cuma 1 perlakuan kalau menurut data ini kan, yaitu perlakuan model A dan model B. Jadi model A dan model B adalah taraf. Jadi ada 3 taraf. Nanti kalau kita ada kontrol, di sini kan kontrol. Berarti kontrol adalah itu bisa dikatakan model kontrol atau subjek yang tidak diberi perlakuan. Itu adalah kontrol. Jadi secara otomatis akan terdapat 1 perlakuan, yaitu perlakuannya model dan 3 taraf.
Dua taraf adalah model A dan model B ditambah lagi kontrol. Jadi kontrol di sini salah satu taraf dari perlakuan dalam penelitian eksperimen penyakit ini, gitu Kak. Oke, selanjutnya Kak, ini ke pertanyaan Kak, ini menggunakan desain penelitiannya apa dan uji apa yang digunakan? Untuk memilih desain penelitian yang paling sesuai dengan gambaran dari kerangka pemikiran skripsi Kakak tadi itu, maka kita harus melihat satu persatu teknik-teknik atau desain-desain penelitian yang ada dalam penelitian eksperimen, penelitian sosial eksperimen gitu maksudnya. Kemudian dengan uji apa yang akan digunakan, uji statistik apa, itu tentu uji statistik adalah mengikuti dari apa jenis desain yang akan kita gunakan. Jadi desain yang kita pilih akan berimplikasi terhadap uji statistik apa yang kita pakai, begitu. Karena masing-masing desain itu mempunyai masing-masing pola uji statistiknya, gitu Kak. Oke, agar kita tidak salah dalam memilih desain yang paling sesuai dengan penelitian kakak ini, maka mari kita tinjau satu persatu desain-desain apa saja yang ada dalam penelitian sosial, terutama dalam desain penelitian eksperimen atau percobaan. Kita lanjutkan dengan desain penelitian sosial, terutama desain eksperimen atau penelitian eksperimen. Desain penelitian sosial, terutama penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah merupakan salah satu cabang dari penelitian kuantitatif, yaitu yang berciri khas dengan adanya perlakuan atau treatment, kemudian sampel secara random atau non-random atau semi-random, kemudian adanya kontrol atau non-kontrol. Kalau ada kontrol, bisa semi-kontrol atau full kontrol. Selanjutnya, desain penelitian ilmu sosial secara umum dapat dibedakan menjadi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, serta desain penelitian gabungan antara keduanya, yaitu menghasilkan desain penelitian metode. Dalam desain penelitian kuantitatif itu adalah desain penelitian non-eksperimental dan dibagi menjadi satu lagi, yaitu desain penelitian eksperimental. Jadi dalam penelitian kuantitatif ada dua desain penelitian secara umum, yaitu non-eksperimen dan eksperimen. Kemudian yang non-eksperimen itu ada deskriptif, ada komparatif, ada korelatif, kemudian ada cabang-cabangnya. Kemudian yang akan kita bahas dalam pada malam ini adalah desain penelitian sosial, terutama desain penelitian eksperimen atau eksperimental. Dalam desain penelitian eksperimen ini dibagi menjadi pra-eksperimental, true eksperimental, quasi-eksperimental, faktorial eksperimental, dan randomized control trial. Yaitu terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 jenis desain penelitian eksperimental. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu-satu beserta cabang-cabangnya atau jenis-jenisnya dari desain penelitian yang 5 ini. Yang pertama adalah dari pre-eksperimental. Desain penelitian pre-eksperimental adalah desain penelitian yang paling rendah, yaitu desain penelitian yang sangat sedikit dalam memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat penelitian sebagai penelitian eksperimental. Dengan ciri utama adalah no control atau tanpa kontrol X, kecuali pada tipe desain penelitian pre-eksperimental NECGD. Nanti NECGD akan kita jumpai di belakang. Kemudian ciri yang kedua adalah no random murni. Jadi pre-eksperimental ini tidak memenuhi syarat desain penelitian eksperimental yang sebenarnya, yaitu harus full kontrol, kemudian harus full random. Jadi dalam pre-eksperimental ini, saya ulangi lagi, tidak ada kontrol dan tidak random, yaitu tidak random murni. Mungkin semi-random bisa, kecuali pada NECGD. NECGD adalah singkatan dari bagian dari desain penelitian pre-eksperimental ini. Cabang dari pre-eksperimental pertama adalah one shot study. One shot study itu adalah pertama adalah adanya perlakuan.
kemudian semi random, kemudian adanya post test, kemudian kata kuncinya adalah no pre-test, tidak ada tes pendahuluan, dan no control, tidak ada kontrol. Jadi jika kita lihat dari data punya desain sementara kerangka berpikir penelitian kata tadi itu, Kak Iva tadi, maka tadi yang pertama yaitu harus random. Sedangkan di sini ini katakan semi random. Jadi semi random mungkin masih bisa lah, ya kan? Karena kan masih ada random. Biarpun tidak full random. Kemudian yang tadi tidak boleh pre-test, post-test. Sedangkan di sini ada post-test. Ini ada post-test. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada desain pre-eksperimental tipe one shot tersebut ini tidak diperbolehkan dipakai dalam tesisnya atau penelitiannya Kak Iva, sebagaimana pengalaman penguji sebelumnya. Kemudian jenis yang kedua adalah one group pre-test post-test. Jadi karakteristik utama adalah pre-test, adanya pre-test, kemudian adanya perlakuan, dan yang ketiga adanya post-test. Jadi perlakuan didahului oleh pre-test dan post-test, dan kata kuncinya adalah tidak ada kontrol. Jadi no kontrol. Jadi tipe penelitian one group pre-test post-test ini adalah bukan desain penelitian yang dicari oleh pengujinya Kak Iva, karena ada pre-test dan post-test. Tadi catatannya tidak boleh ada pre-test dan post-test, tapi harus diganti ke random. Tipe yang ketiga adalah intergroup comparison. Intergroup comparison memiliki ciri khusus yang adalah membandingkan grup atau kelompok. Membandingkan grup atau kelompok ini biasanya karena peneliti dapat oleh jumlah sampel yang kecil, makanya cuma satu kelas, tidak bisa mengambil kelas lainnya. Dan makanya si peneliti berusaha mengelompokkan subjek atau siswa dalam kelas tersebut dari beberapa kelompok yang akan diberikan perlakuan ataupun kontrol. Kemudian ciri yang kedua adalah kelompok perlakuan A dan kelompok perlakuan B. Jadi ada dua kelompok. Jadi kata kunci, jadi inti dari desain intergroup comparison adalah adanya post test, kemudian no pre-test, dan semi kontrol. Jadi khusus semi kontrol adalah perlakuan A dan B. Ini salah satunya ini dianggap sebagai kontrol, padahal bukan kontrol, cuma kontrol semua, makanya disebut sebagai semi kontrol. Kemudian no pre-test. Jadi sebelum dikasih perlakuan, kedua perlakuan ini tidak ada tes pendahuluan, yang ada adalah post test. Artinya setelah perlakuan ada dilaksanakan baru dilaksanakan tes. Oke. Kita beralih yang selanjutnya, yaitu penelitian eksperimen yang kedua adalah quasi eksperimen. Apa itu quasi eksperimen? Quasi eksperimen berciri khusus adanya kontrol, ya kan? Kecuali pada TSD dan non-random murni. Jadi dia random tapi tidak murni, artinya semi, separuh murni, separuh tidak. Jadi sama menyebutnya sebagai bukan non-random tapi semi random. Ada random tapi tidak full. Kemudian adanya kontrol, kecuali pada TSD. Ini dia TSD time series design, ya kan? Kemudian pada ini non-equivalent control group design ini ada kontrol, ya kan? Sedangkan pada TSD tidak ada kontrol. Makanya ciri dari quasi eksperimen adalah adanya kontrol kecuali pada A dan non-random murni, artinya bukan full random. Oke. Yang jenis pertama dari quasi eksperimen adalah time series design. Time series design berciri khas yaitu single subject analysis, artinya penelitian pada satu kelompok saja. Kemudian kestabilan data itu sangat ditekankan. Artinya penelitian ini sebelum dilakukan perlakuan maka dilakukan pre-test. Kemudian pre-test itu dilakukan berulang sampai mendapatkan skor yang reliable. Berarti di sini menekankan adanya reliabilitas skor pre-test dan post-test, gitu kan? Yaitu minimal dilakukan sebanyak 3 kali pre-test. Kemudian baru dicari reliabilitasnya. Kalau reliabilitasnya udah lebih dari 0,6 atau 0,7, maka baru dilanjutkan ke tahap penelitian selanjutnya, yaitu perlakuan. Diadakan perlakuan. Setelah adanya perlakuan maka dites lagi, namanya post test. Kemudian dicari
reliabilitasnya atau kepercayaan dari sebuah tersebut minimal dengan melakukan tes 3 kali. Jika seandainya dalam tes selama 3 kali ini masih juga data belum acak atau belum reliable, belum lebih dari 0,6 reliabilitasnya, maka dilakukan berulang lagi, ditambah lagi prosesnya sampai 4 kali, 5 kali dan seterusnya sampai mendapatkan hasil yang reliable atau terpercaya. Kemudian kata kunci adalah no control. Jadi penelitian time series design ini tesnya adalah no control. Makanya tadi disebutkan dalam salah satu ciri di kuasi eksperimen adalah adanya kontrol kecil pada TSD. Kemudian jenis yang kedua dari desain kuasi eksperimen adalah non-equivalent control group design dengan ciri utamanya adalah pretest hanya 1 kali pada kontrol. Jadi kelompok kontrol itu sebelum dilakukan perlakuan eligibility maka dilakukan tes, tapi tesnya hanya sekali, bukan seperti pada tim sampai 3 kali minimal. Kemudian dari situ dilakukan pretest juga pada perlakuan. Jadi pada kelompok perlakuan sebelum dilakukan perlakuan dilaksanakanlah pretest. Begitu juga dengan kontrol tadi, maka kontrol sebelum waktunya perlakuan itu dilakukan pretest. Kemudian habis itu ada post test. Kontrol setelah selesai ada perlakuan. Setelah selesai ada perlakuan pada kelompok yang dikasih perlakuan, maka dilakukan dengan post test, yaitu cuma sekali, yaitu post test kontrol, kemudian post test 1 kali pada perlakuan. Kemudian kata kunci adalah semi random. Jadi randomnya adalah semi. Jadi menurut karakteristik ini maka desain penelitian non-equivalent control group desain ini juga bukan yang dicari oleh pengujinya KIFA, karena penguji KIFA tidak mau pretest dan post test. Di sini kan pretest dan post test. Oke, kita lanjutkan selanjutnya, yaitu kemudian ada post test only control design. Jadi proses only control design ini adalah salah satu cirinya adalah full random. Berarti ini adalah sudah termasuk dalam desain penelitian eksperimen murni atau betul-betul eksperimen. Artinya disebut dengan true experiment, ya kan? True eksperimen atau betul-betul eksperimen itu ciri khasnya adalah ada 2, yaitu full random atau random betulan dan full control, artinya kontrol betulan, bukan kontrol bayangan atau kontrol semu seperti pada sebelum-sebelumnya tadi. Betul, ini adalah bagian dari true experimental design. Jadi true experimental design ini ciri khususnya ada 2, yaitu full control dan full random. Salah satu jenis dari desain experimental design ini adalah proses only control design ini, yaitu full random, full control post test dan treatment post test. Kemudian kata kunci adalah no pretest, tapi ada post test, ya kan? No pretest for control, jadi tidak ada pretest untuk kontrol dan tidak ada pretest untuk treatment. Jadi apakah ini kira-kira yang dicari oleh dosen pengujinya KIFA? Jadi kemungkinan ya, karena ada kemungkinan. Soalnya ini full random. Tadi disuruh dalam catatan PA tadi ada full random, ya kan? Kemudian adanya kontrol, full kontrol. Jadi tadi dalam PA tadi juga harus ada kontrol, ya kan? Kemudian setelah full kontrol dilakukan post test. Kemudian setelah treatment dilakukan post test, artinya tidak ada pretest. Artinya tes cuma sekali. Setelah dilakukan treatment dan pada kontrol juga dilakukan post test. Jadi kemungkinannya adalah post test dari kontrol desain ini dipakai, ya ada kemungkinan. Tapi sebelum kita mengambil kesimpulan tentang jenis desain mana yang paling bagus, kita lanjutkan sampai selesai dulu apa saja jenis desain penelitian eksperimen dalam penelitian sosial ini. Yang kedua adalah
Post test only control the same. Jadi post test only control the same ini yaitu dapat kita gambarkan desainnya tadi setelah kita jelaskan dari gambaran teori-teori kuncinya serta teori-teori intinya tadi tentang post test only control the same. Sekarang saya akan menggambarkan tentang bagaimana gambaran dari desain post test only control the same ini, karena menurut pikiran saya inilah salah satu desain penelitian eksperimental yang cocok dipakai pada penelitiannya Kak Iva gitu kan, seperti permintaan dosen pembimbing pada kawan Kak Iva yang telah melakukan penelitian sebelum Kak Iva gitu kan. Jadi di sini kita tahu di sini ada tadi diketahui ada kontrol, jadi kita buat kontrol full kontrol katakanlah, kemudian ada perlakuan. Tadi perlakuannya ada dua, yaitu model. Model adalah sebagai perlakuan. Tadi dalam PA tadi ada model A dan model B, ini adalah jenis perlakuan. Jadi di sini ada perlakuannya ada satu, yaitu perlakuan model A dan model B. Kontrol masalah model A dan jenis model B ini adalah termasuk taraf, ya kan? Termasuk taraf dalam analisis statistik ANOVA namanya taraf. Kemudian kontrol di sini masuk dalam taraf, termasuk dalam kategori taraf. Jadi di sini disebut, jadi di sini dapat kita lihat bahwa ini ada satu perlakuan atau treatment, yaitu perlakuannya model yang terdiri atas 3 taraf, begitu kawan. Kemudian dari sini kita tahu juga, yang kita ketahui adalah tadi sekolah ada 3, yaitu sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Kemudian ada persyaratan, harus full random, harus random, sampel random. Jadi dari persyaratan random ini kita dapat bagaimana si peneliti harus mengambil data dari 3 sekolah. Kemudian tadi dari persyaratan kontrol, berarti penelitian itu mengindikasikan harus penelitian yang bersifat penelitian dengan variabel faktorial, ya kan? Dengan data kategori begitu. Oke, kita lanjutkan. Bahwa data yang kita ketahui adalah ada 3 sekolah dan dipersyaratkan oleh dosen gurunya adalah harus random atau full random. Artinya bahwa dosen punya cara dia menginginkan pengambilan sampel harus secara random. Artinya jika pengambilan secara random dari ketiga sekolah ini bisa dilakukan, yaitu dengan cara mengambil sampel pada masing-masing sekolah ini sama. Artinya kita mengenakan perlakuan yang sama sebagaimana yang kita perlakukan dalam penelitian ini, seperti ini tadi, dari ketiga sekolah. Jadi subjek mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan. Itu maksudnya random. Artinya jika dalam sekolah A ini kita mengambil kontrol, maka sekolah B dan C harus ada kontrol. Dan jika di sekolah A ada model A, perlakuan model A, maka BC harus ada perlakuan model A. Dan apabila di A ini ada perlakuan model B, maka sekolah B dan C harus ada perlakuan model B. Jadi tidak bisa sekolah A sebagai kontrol, sekolah B sebagai model A, dan sekolah C sebagai model C. Ini namanya adalah semi kontrol atau pengambilan sampel dengan tujuan tertentu, dan itu bukan yang dimau oleh dosen penguji KIFA. Jadi sekali lagi, menurut saya dosen KIFA menghendaki pengambilan sampel secara random dari ketiga sekolah ini. Artinya semua subjek atau siswa dalam ketiga sekolah ini mendapatkan peluang yang sama dan perlakuan yang sama, begitu Kak. Selanjutnya, setelah tersusun struktur sedemikian rupa ini, maka kita akan menguji, yaitu apa yang akan kita uji. Kalau yang kita uji adalah hasil belajar, ya berarti skor hasil belajar di sini. Artinya kita post test. Jadi setelah perlakuan baru kita tes, baik pada kontrol atau pada
model-model perlakuan yang kedua ini, model A dan B, kita uji atau namanya post test, tapi ada pretest, gitu kan. Kemudian uji dengan itu kalau hasil belajar. Tapi kalau punya kakak ini ternyata variabel dependennya atau ianya adalah keterampilan berpikir kritis, maka kita harus menguji para responden ini dengan instrumen skala psikologis tentang keterampilan berpikir kritis yang kemarin kakak susun itu, gitu kan. Kemudian skor-skornya itu baru akan kita analisis, dan teknik analisis apa yang akan kita pakai itu sangat menentukan dengan ini. Jadi kalau menurut saya, teknik analisis statistik yang paling cocok untuk menganalisis ini adalah one way ANOVA apabila hanya terdiri dari satu faktor. Ini kan cuma satu faktor, ini kan satu treatment, satu perlakuan. Jadi yang cocok adalah dengan one way ANOVA, yaitu untuk mengetahui ada tidak pengaruh dari perlakuan model A dan model B dibandingkan dengan kontrol, atau ketika dibandingkan satu dengan tiganya ini, ya kan, terhadap hasil belajar atau terhadap keterampilan berpikir kritis dari siswa dari ketiga sekolah ini yang telah kita ambil sampelnya secara random ini, gitu kan. Maka teknik analisis seperti itu adalah one way ANOVA. Ternyata dalam penelitian kakak itu ditambahkan faktor lainnya seperti banyak faktor jenis kelamin laki-laki dan perempuan, atau berdasarkan yang lain-lainnya, maka itu akan menjadi two-way ANOVA. Jadi tidak masalah. Prinsipnya analisis data statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik ANOVA, entah one way ANOVA atau two-way ANOVA. Itu kita tunggu nanti apakah ada faktor lain yang akan dimasukkan dalam proposal penelitian kakak begitu. Oke, kita berlanjut ke hal selanjutnya, yaitu tadi ada gambaran tentang desain atau struktur desain penelitian yang telah cocok untuk skripsi kakak menurut saya. Kemudian ini adalah gambaran dari struktur angka-angka atau gambaran tentang struktur dari data-data yang akan ada dalam penelitian kakak itu, yaitu meliputi faktor model, kemudian jenis kelamin, dan skor keterampilan berpikir. Ini jika dimasukkan faktor ini, ya kan, jika dimasukkan faktor jenis kelamin atau apa atau yang lainnya, maka itu akan faktornya bukan hanya satu, yaitu menjadi dua, dan atau ditambah satu lagi menjadi tiga. Kalau tiga berarti multivariat analisis ANOVA, ya kan. Kalau dua ini two way ANOVA, kalau satu one way ANOVA. Makanya ini saya buat teknik analisis adalah two way ANOVA, karena di sini saya masukkan dua faktor, satu faktor model, kemudian satu faktor jenis kelamin. Faktor model tadi itu yaitu ada kontrol, ada model A dan ada model B. Kemudian ini skor berpikir kritis. Kalau kita mengukur keterampilan berpikir kritis, tapi kalau kita mengukur hasil belajar, maka ini adalah skor hasil belajar. Kemudian skor inilah yang kita analisis dengan two way ANOVA dalam hal ini, atau one way ANOVA jika faktornya cuma satu begitu. Faktor kedua, oke. Kemudian ada faktor pertama. Ini faktor pertama. Jadi ada dua faktor. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu ini adalah gambaran struktur data kakak apabila data kakak itu cuma satu faktor, yaitu cuma perlakuan atau treatment model, yaitu model A, B, C yang merupakan tiga taraf ini. Jika tidak ada jenis kelamin atau faktor lainnya, maka itu adalah kita pakai teknik analisis one way ANOVA, begitu kak. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada pre-post test only control design. Dengan inti-intinya adalah full random. Jadi full random itu yang dicari oleh dosen penguji kakak tadi. Kemudian full control. Ini full control dicari juga, tapi di sini ada pretest. Jadi karena ada pretest, maka ini saya pastikan bukan desain penelitian eksperimen yang dicari oleh dosen pengujinya Kak Iva, gitu kak. Jadi kita lewati aja.
karena ada pretest. Tapi perlu diperhatikan ini, yang di sini pretest ada kontrol, cuman kontrol yang di pretest. Sedangkan kata kuncinya adalah no pretest for treatment. Jadi tidak ada pretest pada treatment, yang ada pada pretest pada kontrol, yaitu full control pretest. Jadi biarpun demikian ini tetap pakai pretest. Jadi menurut saya ini bukan desain yang dicari oleh penguji KIFA gitu. Oke, kalau memang ini yang dipakai yaitu ANOPA dan digabung dengan Pirate Sample T-Test. Kenapa ANOPA? Karena di sini kita akan menguji data berkategori atau berfaktor, ya kan? Maka kita dan lebih dari 2, ya kan? Kan tadi ada kontrol, ada model A dan ada model B, ada 3. Maka harus pakai ANOPA. Kenapa? Ini ada yang kedua adalah Pirate Sample T-Test. Pirate Sample T-Test karena di sini pada kontrolnya ada pretest. Otomatis kontrol pretest dan kontrol post test itu harus dianalisis dengan Pirate Sample T-Test atau analisis statistik dengan subjek yang dependent atau terikat, artinya dengan subjek yang sama gitu. Oke, selanjutnya kita menuju ke dengan desain penelitian eksperimental yang keempat adalah factorial design. Jadi ciri khusus dari factorial design adalah full control dan full random. Ini juga yang paling dicari menurut saya oleh dosen pengujinya KIFA gitu kan. Dengan ciri-ciri adalah full random, full control. Ini yang dicari tadi dalam WA tadi. Kemudian kita perlu ketahui bahwa factorial design ini adalah modifikasi dari true eksperimental, artinya desain yang pertama tadi, terutama pada poin post test only control design, yaitu dengan mengandalkan variabel moderator. Jadi menurut saya ada 2 kemungkinan desain penelitian yang diminta oleh dosen pengujinya KIFA, yaitu yang pertama tadi itu. Kemudian yang kedua adalah ini factorial design yang diminta, maka ini tingkat kerumitannya akan lebih tinggi dari tadi karena di sini selain memperhatikan variabel faktorial, di sini harus juga memperhatikan variabel moderator. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mampu menambah atau mampu mengurangi dari pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Jadi variabel X itu mempengaruhi variabel Y, yaitu diperkuat atau diperlemah oleh variabel moderator ini. Tuh. Kemudian kata kunci dari factorial design ini adalah no pretest for control dan no pretest for treatment. Inilah juga yang paling dicari. Jadi nanti bagusnya diajukan 2 teknik desain analisis dalam penelitian kakak, yang pertama tadi itu, yang kedua ini. Kemudian yang ini akan saya jelaskan lagi seperti ini. Jadi ini adalah gambaran desainnya, yaitu secara umum dapat kita ketahui bahwa punya kakak ini katakanlah keterampilan berpikir kritis sebagai variabel Y atau variabel terikat atau variabel endogen gitu kan. Kalau dalam SEM endogen. Jadi kalau ini hasil belajar bisa juga, pokoknya hasil belajar kakak kan. Kemudian di moderasi, dalam hal ini kita ngambil yang dimoderasi adalah model, ya kan? Jadi yang dimoderasi model, yang moderasi adalah jenis kelamin. Soalnya tadi saya telah membuat contoh tadi, ada faktor jenis kelamin dan ada faktor perlakuan yaitu model. Jadi dalam hal ini jenis kelamin saya jadikan sebagai moderator dan model adalah yang dimoderator terhadap kemampuan berpikir siswa begitu kan. Jadi gambar lengkapnya adalah seperti ini, sama dengan gambar bagian desain penelitian yang tadi. Cuman di sini kita memperhatikan adanya variabel moderasi. Di mana variabel moderasi itu? Mari kita lihat. Oke. Di sini dapat kita tahu ini sama betul dengan yang tadi, yaitu saya tidak perlu menjelaskan ulang lagi. Cuman di sini ada penambahan. Jadi pada sampel ini, pada sampel responden yang kita dapatkan dari kita sekolah ini, kita bedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Artinya berdasarkan jenis kelamin. Jadi secara otomatis jenis kelamin di sini adalah termasuk pada faktor yang kedua. Yang faktor pertama tetap
tetap sama dengan yang tadi, yaitu faktor model. Faktor model tadi atas 3 taraf, yaitu kontrol, model A dan model B, tidak berubah. Jadi di sini ada penambahan, ada pembagian pada sampel yang kita dapat berdasarkan jenis kelamin. Jadi inilah juga faktor kedua, juga sebagai moderator. Artinya apakah pembagian sampel penelitian dari sekolah ini berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan mampu meningkatkan pengaruh dari perlakuan ini terhadap variabel Y atau keterampilan berpikir siswa atau hasil belajar siswa, atau sebaliknya jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini apakah dia justru menghambat atau memperlemah besar pengaruh antara faktor satu, yaitu perlakuan yang berupa model tertentu, yaitu ada 3 taraf ini terhadap variabel terikatnya, yaitu variabel keterampilan berpikir kritis atau hasil belajar. Kita belum tahu secara pasti ini kan. Bedanya adalah salah satu faktor selain menjadikan faktor juga dipertimbangkan sebagai moderator. Jadi moderator ini dapat kita cari dengan tue atau dengan sum, dengan tue ANOVA atau sum. Kalau dengan tue ANOVA, otomatis kita mencari interaksi antara kedua variabel X ini atau kedua faktor ini. Jadi kita mencari interaksi antara faktor jenis kelamin dan interaksi dengan perlakuan model, begitu. Maka akan didapatkan nilai moderasinya. Kemudian dalam sum bisa juga, gitu kan. Oke, kita lanjutkan lagi. Inilah dia struktur data apabila kita memakai yang faktorial. Selain perhatikan dari faktor-faktor penelitian, juga perhatikan dari moderatornya tadi, yang saya bilang tadi kan. Jadi inilah dia, ini faktor model. Faktor model adalah faktor pertama, kemudian jenis kelamin faktor kedua. Ini sama dengan yang tadi, jenis kelamin dibagi laki-laki dan perempuan. Kemudian faktor model ada 3 taraf, kontrol, model A dan model B. Kemudian ini adalah skor keterampilan berkritis bagi yang variabelnya keterampilan berpikir kritis, dan hasil belajar bagi yang variabelnya adalah hasil belajar. Jadi di sini maka kita akan uji dengan statistik ANOVA atau dengan sum. Maka kita akan dapat nanti apakah ada nanti hubungan atau interaksi antara kedua faktor ini. Kalau ada, berarti sejauh mana dia signifikan memperkuat atau memperlemah, itu yang akan kita lihat. Artinya faktor jenis kelamin ini akan memperkuat atau memperlemah hubungan dari faktor model ini terhadap skor berpikir kritis, gitu kan, atau hasil belajar. Begitu kawan. Ini analisis saja adalah tue ANOVA atau sum, struktur equation modeling. Oke kan, demikianlah penjelasan saya tentang jenis-jenis metode penelitian eksperimen dalam ilmu pengetahuan sosial. Kemudian saya telah dapatkan tadi kira-kira model atau desain yang paling cocok digunakan untuk penelitian KIVA, gitu kan, yaitu penelitian KIVA. Dasar-dasarnya ini tadi yang diketahui dari apa dosen. Maka saya menduga kalau tidak yang pertama, yang kedua. Kalau yang pertama itu lebih mudah dari yang kedua, yang kedua itu lebih sulit, karena selain kita analisis faktorial, kita harus analisis moderatornya. Jadi kita memperhatikan moderasi atau interaksi antara variabel bebas atau variabel eksogen itu harus kita perhitungkan. Tapi kalau dalam model yang pertama itu tidak perlu diperhitungkan, begitu Kak. Jadi demikian dulu penjelasan dari saya, mudah-mudahan ini membantu kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.